beras yang didistribusikan kurang layak. Yang perlu dicatat juga masih ada juga sasarannya ini double juga. Maka kita tunggu sampai 1,5 jam ini belum hadir, berarti ada indikasi bahwa dinas sosial itu tidak hadir. Nah, kalau ada yang tidak hadir itu ya saya sayangkan. Saya kira ya sangat kecewa karena memang tugas kita sebagai wakil rakyat kan juga ada fungsi pengawasan ini. Kita ini jelas resmi dipilih oleh rakyat. Sementara itu kita pun juga harus bersikap selanjutnya. Bagaimana kita harus tegas. Karena yang mana pada hari ini kita semua masih diberikan satu kesempatan. Ini sudah jadwal yang sudah ditentukan menjadi di Kabupaten Nganjuk rapat dengan dinas sosial itu jam 9. Maka kita tunggu sampai 1,5 jam ini belum hadir, berarti ada indikasi bahwa dinas sosial itu apa alasannya kita tidak tahu, ada indikasi yang tidak hadir. Beginilah suasana rapat kerja Komisi 4 DPRD Kabupaten Nganjuk. Rapat dengan agenda evaluasi sekaligus mendengarkan penjelasan pihak Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Nganjuk terkait dengan bantuan sosial atau bansos beras untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19 itu pun ditutup tanpa kehadiran Dinas Sosial. Edi Santoso selaku Ketua Komisi 4 dan Raditya Haria Yuangga selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk kecewa dengan ketidakhadiran pihak eksekutif tersebut. Para anggota Komisi 4 yang menunggu hampir 2 jam juga menyampaikan berbagai pendapat dalam rapat yang sedianya digelar secara terbuka itu. Entah apa yang menjadi penyebab wakil rakyat seolah disepelekan oleh Dinas Sosial. Padahal agenda rapat tersebut sangatlah penting, yakni membahas tentang bansos beras untuk warga terdampak COVID-19, di mana di sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Nganjuk kualitasnya jelek. Jika wakil rakyat saja seolah-olah disepelekan oleh dinas, bagaimana nantinya jalannya roda pemerintahan? Publik pun mempertanyakan di mana hak-hak DPRD yang disebutkan memiliki hak pengawasan, hak penganggaran, hak interpelasi, hak angket, dan hak-hak yang lain. Masihkah hak-hak wakil rakyat itu berlaku di bumi Anjuk Ladang? Jika memang benar hak-hak itu masih ada, kenapa Dinas Sosial yang merupakan bagian dari pemerintah daerah seolah menyepelekan undangan wakil rakyat itu? Masyarakat menunggu langkah nyata wakil rakyat. Masihkah ada kekuatan wakil rakyat yang telah dipercaya duduk di kursi parlemen untuk mewakili suara dan aspirasi yang menjadi hak seluruh masyarakat? Kita ini jelas resmi dipilih oleh rakyat. Jadi sampai sekarang kalau kita rapat-rapat selalu terkendala seperti ini, alasan macam-macam. Sementara itu kita pun juga harus bersikap selanjutnya. Bagaimana kita harus tegas pada mereka. Agendanya evaluasi terkait dengan distribusi bansos, yang mana dari APBD itu kan sudah didistribusikan untuk tahap awal yang kemarin itu. Ternyata kita menemukan di lapangan diantaranya ya ada beras yang didistribusikan kurang layak untuk konsumsinya. Kemudian juga yang perlu dicatat juga masih ada juga sasarannya ini double juga. Mereka terima BLT, terima beras. Ini kan artinya kan pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial ini kan juga tidak pas gitu. Terus untuk hari ini Pak, kan ngundang Dinsos nih. Iya. Nggak datang, ini gimana Pak? Ya nanti kita undang lagi. Karena berapa? ini mesti harus ada evaluasi. Kalau tidak terus tanggung jawab kita kepada masyarakat kan terus gimana? Makanya nanti akan kita agendakan lagi, kita usulkan untuk perubahan rencana kerja DPRD. Entah mungkin dalam minggu ini ya, kita usulkan. Tadi nunggu sampai berapa jam Pak? Ya hampir 2 jam. Kecewa nggak Pak dengan ketidakdatangan Dinas Sosial? Saya kira ya sangat kecewa karena memang tugas kita sebagai wakil rakyat kan juga ada fungsi pengawasan ini. Ini harus kita lakukan secara optimal. Ketika fungsi pengawasan ini ketika kita lakukan kemudian terhambat dengan tidak hadirnya Dinsos, ini kan jadi persoalan. Sehingga kan menghambat dari pengawasan kita sendiri.
Yang mana niat kita sebenarnya kan baik juga, bagaimana meluruskan hal-hal yang sekiranya kurang sesuai. Menanggapi ketidakhadiran Dinsos yang seolah menyepelekan undangan wakil rakyat itu, Marhen Jumadi selaku wakil Bupati Nganjuk juga menyayangkan. Namun orang nomor 2 di Kabupaten Nganjuk itu mengaku tidak mengetahui alasan ketidakhadiran dinas sosial tersebut. Kang Marhen sapaan akrabnya menjelaskan, dalam berpolitik memang dibutuhkan adanya komunikasi yang baik. Dengan komunikasi yang baik, tidak akan terjadi miskomunikasi untuk memecahkan segala persoalan. Ya memang seharusnya harus datang ya kan, katakanlah kan panggilan itu kan tidak hanya sekali, mungkin jadi yang kedua kali, yang ketiga kali hadir kan gitu. Ada agenda lain atau bagaimana kok nggak datang? Tidak ada yang datang. Nggak ada yang datang sama sekali ya? Ya mungkin pemberitahuan juga. saya juga belum tahu ya, baru sekarang ini ya, mungkin nanti besok atau nanti malam coba saya cross check ya, kira-kira mengapa kok tidak hadir dan seterusnya. Itu kan penting. Maka pentingnya politik itu silaturahmi, politik itu komunikasi. Maka tidak boleh yang namanya berpolitik atau mungkin juga termasuk pejabat itu komunikasinya jelek, silaturahminya jelek. Ini pentingnya bagaimana membangun sebuah komunikasi bersama untuk mengatasi bersama. Nah kalau ada yang tidak hadir itu ya saya sayangkan, saya menyayangkan aja. Harusnya hadir. Instruksikan dari Bupati, Pak Waduh. Waduh, kalau yang sifat itu kan kita kan tidak tahu ya. Yang penting dari komunikasi, kemarin komunikasi dengan media, komunikasi dengan dewan, komunikasi dengan siapapun, nah ini penting. Biar apa? Itu koreksi untuk kita kok. Kalau saya itu dengan beritakan apa-apa kan tidak masalah. Karena apa? Kritik itu membangun. Itu adalah vitamin. Memang kalau dirasakan nggak enak, tapi kalau kita rasakan itu sebagai vitamin ya jadi kekuatan kita. Masyarakat Tanah Kemenangan Anjuk Ladang berharap seluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk yang telah dipilih sebagai wakilnya benar-benar dapat menunjukkan hak-hak yang dimiliki, sehingga semua aspirasi yang disampaikan tidak hanya tentang bansos beras, namun juga segala permasalahan warga. Tetaplah berjuang dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, wahai Bapak dan Ibu DPRD Kabupaten Nganjuk. Masyarakat bumi Anjuk Ladang menunggu hak-hak yang melekat dan seharusnya menjadi kekuatanmu, bukan malah berbalik arah menjadi kelemahanmu. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.